Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Pada awal tahun 2013, Elisa Lam, seorang mahasiswa berusia 21 tahun dari Vancouver, Kanada, pergi ke Los Angeles sendirian. Dia ingin berpetualang, mencari perubahan dari rutinitas hari-harinya, dan memesan kamar hotel di Sechil Hotel, sebuah bangunan yang terkenal terletak di dekat Skid Row. Pilihannya murah, namun tidak disadarinya hotel itu menyimpan sejarah kelam yang penuh tragedi. Sejak dibuka pada tahun 1924, Sechil telah banyak menjadi sorotan tragedi. Hotel itu terkenal karena banyaknya pembunuhan berantai, kasus bunuh diri, dan kematian misterius yang terjadi di sana. Beberapa penduduk setempat bahkan percaya bahwa hotel tersebut dikutuk. Namun, Elisa tak menyadari reputasi kelam itu. Dia menjalani hari-harinya menjelajahi kota, memperbarui blognya, dan menghubungi keluarganya secara teratur. Namun, waktu Elisa di Sechil dengan cepat berubah aneh. Staf hotel dan tamu lainnya memperhatikan tingkah lakunya yang aneh. Dia tampak cemas dan panik, sering berbicara pada dirinya sendiri di lorong. Petugas kebersihan memperhatikan bahwa kadang-kadang dia meninggalkan pintu kamarnya terbuka, berdiri di dalam, menatap lorong dengan tatapan kosong di matanya. Tamu lain yang berada di dekat kamarnya mulai mengeluh tentang suara-suara bisikan, langkah-langkah cepat selalu terdengar dari kamar Elisa, bahkan ketika dia tidak berada di sana. Akhirnya, tingkah laku Elisa semakin aneh, hingga kamar sebelah, seorang pelancong lain meminta pindah kamar. Sepertinya dia tidak sendirian di sana, ujar wanita itu kepada staf hotel dengan suara bergetar. Ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian pada 1 Februari, Elisa menghilang. Dia tidak check out dan keluarganya yang dihubunginya setiap hari melaporkannya hilang. Polisi diberitahu dan mereka mulai mencari, tetapi Elisa seolah lenyap tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, hotel merilis rekaman dari elevator berharap mendapatkan petunjuk. Video yang menyeramkan ini segera viral dan membuat banyak orang ketakutan. Elisa terlihat menekan beberapa tombol, lalu cemas mengintip ke lorong seolah-olah sedang diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Dia bersembunyi di sudut, tampak ketakutan, kemudian dia melangkah keluar, menggerakkan tangannya dengan gerakan aneh, hampir seperti sedang melakukan ritual, berbicara dengan seorang atau sesuatu yang tidak tertangkap oleh kamera. Hari demi hari berlalu, dan tamu hotel mulai mengeluh tentang air. Air itu terasa aneh, berbau busuk, dan berwarna gelap seperti karat. Keluhan ini mendorong seorang pekerja pemeliharaan untuk memeriksa tangki air di atap, dan apa yang dia temukan sangatlah mengerikan. Tubuh Elisa yang telah membusuk terapung tepat di bawah permukaan air. Penemuan tubuhnya menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Bagaimana dia bisa naik ke atap yang terkunci? Bagaimana dia bisa masuk ke dalam tangki air yang sulit diakses, bahkan bagi orang yang berorientasi? Dan mengapa? Penjelasan resmi adalah tenggelam secara tidak disengaja. Tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan misteri di sekitar kematiannya. Namun, saat media mulai melupakan kasus ini, staf hotel menemukan bukti yang mengganggu. Satu kali gesekan kartu kunci yang tercatat dalam sistem hotel dari kamar Elisa pada pukul 2.47 pagi malam ketika dia menghilang. Masalahnya, pada pukul 2.47 pagi, Elisa sudah menghilang.
Catatan itu menunjukkan bahwa kartu kunci Elisa telah membuka pintu kamar malam itu. Meskipun kamera keamanan tidak menunjukkan ada siapapun yang masuk atau keluar. Beberapa orang mulai berbisik bahwa Elisa tidak sendirian pada malam itu. Dalam satu lagi kejadian yang mengerikan, catatan hotel menunjukkan adanya laporan pemeliharaan yang diajukan 2 hari sebelum Elisa menghilang. Sistem alarm di atap yang akan memberitahu staf jika ada yang mencoba mengakses atap mengalami kerusakan secara misterius. Tidak ada teknisi yang bisa menemukan alasan kerusakannya dan tidak ada perbaikan yang dilakukan. Hampir seolah-olah sesuatu atau seorang telah merencanakan demikian. Detail-detail ini pun membuat teori konspirasi bermunculan. Beberapa orang percaya bahwa Elisa menjadi sasaran kekuatan gelap, mungkin merupakan sisa dari sejarah hotel yang penuh dengan kekerasan dan kematian. Hotel itu pernah menjadi rumah bagi Richard Ramirez, Night Stalker, seorang pemuja setan dan pembunuh berantai yang pernah berkeliaran di lorong hotel, mempraktikkan ritual okultisme. Beberapa orang berspekulasi bahwa Elisa mungkin tertarik ke atap oleh kekuatan yang terlalu kuat untuk ditolak karena sisa dari masa-masa kelam itu. Namun, beberapa fakta yang mengganggu menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan. Perilaku Elisa dalam video elevator menekan beberapa tombol dan bersembunyi di sudut sangat mirip dengan gerakan dalam ritual paranormal yang dikenal sebagai permainan elevator, yang dikabarkan bisa membuka pintu ke dimensi lain. Menurut legenda urban, permainan ini membutuhkan pemain untuk mengunjungi lantai dalam urutan tertentu dan bisa membuat mereka bertemu dengan roh-roh. Banyak yang percaya bahwa dia tanpa sadar telah mengundang sesuatu untuk mengikutinya, sesuatu yang tidak membiarkannya pergi. Bulan-bulan setelah kematiannya, para penyelidik paranormal berbondong-bondong ke Secil untuk mencari jawaban. Banyak yang melaporkan perasaan aneh, rasa putus asa, dan bahkan melihat sosok bayangan di dekat elevator. Para tamu terus mengalami pertemuan yang mengerikan, mendengar langkah kaki, dan suara-suara di lorong yang kosong, bahkan merasakan tangan yang tak terlihat menyentuh mereka dalam kegelapan. Seolah-olah roh yang ditemui Elisa tidak tetap, yang berada di malam terakhirnya, itu tetap tinggal menunggu seseorang untuk memainkan permainan itu lagi. Hingga hari ini, kematian Elisa Lam tetap menjadi teka-teki. Apakah dia korban dari kecelakaan tragis, gangguan mental, atau sesuatu yang lebih jahat? Secil Hotel tetap diam, menyimpan rahasianya. Lorong-lorong kosongnya menggema dengan pertanyaan tak terjawab dan kenangan yang menakutkan. Banyak yang percaya roh dari masa lalu terus berkeliaran di lorong-lorong itu, mencari jiwa-jiwa baru yang tanpa sadar melangkah ke dalam dunia berhantu mereka. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa diklik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton serta komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.